Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita kepada Nabi Allah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli wa Alhamdulillah. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Tolong audionya dimatikan. Selayaknya kita di dalam bertauhid kepada Allah, perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang mana yang dikatakan bertauhid kepada Allah adalah dengan mengimani diri. Banyak kita lihat di luar sana yang mencari kajian diri untuk mendapatkan Tuhan. Ternyata banyak yang mampir kajian itu dalam keputusan kodrat yang lenyap. Sehingga gagallah pencarian itu karena dia mengamalkan kodrat yang lenyap. Apa contohnya kodrat yang lenyap? Contohnya adalah nur. Ya. Contoh kodrat lenyap itu adalah nur. Nur ini dijadikan oleh orang di luar sana sebagai iman menjadi diri. Begitu nur tenggelam dalam zat, maka hilanglah pedoman tadi. Diyakini lagi oleh orang di luar sana mencari diri, mencari Tuhan dengan diri, dipatri lagi pada zat. Ternyata pada zat juga lenyap dalam batin, maka guru kehilangan pedoman. Jamaahnya kalang kabut. Nah, yang ketiga, di luar sana mencari lagi Tuhan dengan diri, dapatlah batin. Dia katakan itu adalah batinnya Allah, batin Allah semata. Ternyata batin lenyap lagi di dalam sir. Ini diakibatkan pencarian diri yang dia maksud itu adalah diri yang berkodrat manusia. Ini yang dia membuat pencarian itu menjadi gagal. Memang kata Allah, barang siapa yang mendapati diriku, man arofa nafsahu, maka wakot aroha rabbahu, maka dia akan mendapatkan ketuhananku. Siapa yang ku percaya menjadi Tuhan, sementara aku adalah aku. Nah gitu. Man arofa nafsahu
aku, diriku. Nah, diriku itu seperti apa? Yaitu diri yang tidak terbuat dari kodrat yang menyembah. Tidak ada hukum menyembah di dalam diri Tuhan. Tuhan tidak ada yang dia sembah. Jadi menetapkan nafsu atau diriku itu tidak mudah. Kita harus tahu kajian yang sebenarnya, yang mana diri itu adalah hayatnya sendiri. Itu dirinya hayatnya sendiri. Hanya dirikulah yang bisa bertuhan kepadaku. Maka inilah yang katakan diriku, artinya batinku. Karena diriku itu artinya naf. Diri itu naf, na itu aku, fa batin. Jadi diri yang berupa na, fa, na itulah yang akan menjadi, yang bisa menyembah. Sementara na ini dijadikan ketuhanannya untuk menjadi sembahan oleh seluruh alam. Nah, ini kita harus paham di sini, jamaah. Seperti apa yang dikatakan dirinya? Nah, pencarian diri ini berawal dari pengenalan namanya ma'rifah. Ma'rifah itu terbagi dua, ada ma'rifatullah, ada ma'rifaturuh. Gitu ya. Ma'rifatullah mengetahui dari mana kajian mengenal Allah. Ma'rifaturuh itu dikaji untuk dijadikan dari mana kajian diri itu berasal. Nah, begitu. Jadi tidak mudah mengkaji diri. Ya. Dan pernah saya sampaikan, mengkaji diri itu sama susahnya dengan mengkaji Tuhan. Tidak mudah. Kan Allah bilang, kalau kamu tidak mampu mencariku, carilah diri keumatanku. Cari aja sendirimu. Ternyata diri pun kita cari diri kita, itu wujud bagi dia. Dicari dirinya wujud bagi dia. Dan wujud dan maujud dia itu adalah kita. Nah, ini yang membuat kebenaran Allah telah meninggalkan akal dan pikiranmu. Jangan kau katakan kaji itu sulit, tapi akuilah kalau akal dan nafsumu lah yang mengalami kesulitan, bukan dirimu. Al-Quran saja hanya milik orang yang beriman, milik orang yang berilmu. Karena akal tidak akan bisa menerjemahkan makna. Nah itu ya, akal pun tidak akan bisa menerjemahkan makna. Jadi harus kita benar-benar memahami tajalli kaji itu sesuai Al-Quran dan hadis sebagai lauh mahfuz. Coba diperhatikan di surat Al-An'am. Nah, coba bayangkan, An'am saja sudah mengkaji diri yang terlihat. Di surat Al-An'am ayat 165. Nah, benar juga 165 kan? Cocok dengan tulisannya. Satu harkatnya alif, tiga lamnya 2 adalah 6, H itu 5. 165. Siapa 165 itu? 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Benar, itu kaji ihsan, yaitu diri rahasia yang bernama Allah. Itu rahasia. Itulah batinnya diri kita, ihsan. Di sana Allah memberikan suatu perintah. Dia berikan suatu perintah di dalam surah Al-Baqarah tadi.
yang mana dimaknakan aku jadikan kamu berkuasa di muka bumi ini dengan kuberikan derajat yang tinggi. Kan luar biasa. Siapa yang dia berikan itu? Yaitu sebuah kodrat alam. Apa itu? Jalallahu insani alamul tawasid baina alamul muski wa sahadah wa baina fil malakut. Manusia itu adalah alam yang aku letakkan di antara dua alam, yaitu alam malakut dan alam mulki. Alam mulki adalah alam dunia disebut dengan zahir, itu disebut dengan insaniyah. Sementara alam jabarut, alam batin, sumber segala ruh dan nyawa hidup, itu disebut alam ghaib. Nah, kodratnya insani. Sementara wujud manusia yang dikatakan alam muluk, alam hayat, alam hidup, itu disebut alam insanu. Sementara yang akan hadir batin diri kita itu disebut dengan ihsan, yaitu diri pemimpin dari tiga insan bernama ihsan. Itu diri rahasia atau batin rahasia, karena diri itu adalah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Tuhan namanya naf, na itu aku, fa itu batin. Nah, ini batinku. Nah, ini yang harus kembali menjadi diri kodrat batinnya Allah, dan muncullah nanti batin diri, dan ini harus menjadi diri batin. Nah, bagaimana cara pencarian diri? Nah, di cara pencarian diri ini akan kita lihat nanti di papan tulisnya. Perhatikan baik-baik, nanti saya kirim di saya akan kirim nanti di grup di papan tulis ini ya, tulisannya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Sekarang perhatikan baik-baik, saya akan sampaikan. Fokus ya, fokus. Jangan ada yang bergerak-gerak ke belakang kemana-mana. Fokus untuk belajar dan biasakan beradab ya. Nah, perhatikan di sini jemaah. Di papan tulis ini sudah saya tulis sebuah kalam bernama ma'rifah. Nah, ma'rifah ini artinya mengenal ya. Artinya mengenal. Nah, di sini apa yang cara pengenalan, apa yang harus dikenal? Nah, di sini ada dua makom. Untuk mengenal Allah disebut dengan ma'rifatullah ya. Untuk mengenal diri disebut ma'rifaturuh ya, atau hayat, ma'rifaturuh. Kalau ingin kita mengenal Allah, kodrat-kodrat apa saja yang bisa mengenal Allah, di sini ada 4. Ingat, yang akan timbul ini diri ini kaji mengenal Allah, tapi yang akan timbul diri. Nah, perhatikan, di sini ada 4. Ma'rifatullah itu makomnya sir atau rahasia. Kalau mengenal Allah masuknya ke alam rahasia, ya, kodratnya rahasia. Kodrat rahasia itu ada 4. Sir, wujud, batin, kodrat. Nah, kaji ini kalau kita mengenal Allah jamaah, ini memang harus tuntas satu-satu. Kalau kaji sir, ya benar-benar apa aja yang digolongkan sir. Kalau kaji wujud, harus apa aja yang golongan wujud dan bagaimana adanya Tuhan. Wujud ada. Nah, batin, apa saja yang berkodrat batin. Nah, yang keempat kodrat, apa saja yang berkodrat Allah.
Jadi sir wujud, batin kodrat. Kalau sir rahasia, kalau rahasia kodrat hijaiyahnya adalah shin, ya. Kalau wujud kodratnya mim. Kalau kodrat sir tadi rahasia kan shin. Nah, di diri kita shin apa? Napas, hayat. Kalau wujud kodratnya mim. Nah, wujud di diri kita apa? Itu ruhani. Kalau yang ketiga batin. Nah, kodrat batin di diri kita adalah nun atau jantung. Nun itu jantung, hayat. Yang keempat adalah kodrat. Kodrat itu hurufnya ya, makomnya jasad. Jadi ternyata sir wujud batin kodrat hurufnya mim nun sin ya, manusia. Nah gitu ya. Nah itu sudah jelas poin satu, manusia. Tapi manusia yang mana? Ini manusia rahasia, bukan manusia yang melata, tapi manusia yang rahasia. Ya, nih. Nah kita lihat yang maujudnya, yaitu ma'rifatur ruh. Karena yang empat ini akan menjadikan tiga perkara kehidupan. Nur, zat, batin. Nur adalah hayat dari mulki, yaitu dunia alam nyata. Itu nur. Ya, kalau enggak ada nur tidak akan ada ruh. Nah, kalau tidak ada ruh tidak akan ada zohir. Jadi nur. Nah ini namanya mulki. Mulki itu alam nyata. Kodratnya insaniyah. Ya, kodratnya insaniyah. Nah yang kedua, pecahan dari yang empat itu adalah zat. Zat ini adalah alam muluk, yaitu umul. Sekalian yang berdaging berurat semuanya itu adalah kodratnya muluk. Ya. Nah, artinya jasmani. Jasmani. Yang ketiga adalah batin. Batin itu kodratnya malakut, yaitu alam ruh, alam hayat, alam hidup. Kayak pohon itu ada ruhnya itu. Batu pun ada ruhnya, makanya dia bisa besar. Dulu kecil, taruh aja depan rumah, lama-lama besar. Ya. Tidak ada yang benda mati di mata Allah, makanya ada malakut. Dan ini disebut alam batin. Mana alam batinnya? Insaniyah pada nur mulki dan zat menjadi insani. Ya. Nah, dan muluk malakut pada malakut itu disebut dengan insan. Tiga insan, insaniyah, insani, insanu. Nah, inilah hidup dan matinya ada pada tangan ihsan, batin diri yang akan masuk ke dalam diri batin. Nah, harus jadi diri batin dulu ini. Nur zat batin itu pembungkus dari sir wujud batin dan kodrat pada napas rohani jantung jasad. Ini harus dipasangkan, nggak bisa begitu aja. Orang melahirkan aja 9 bulan baru manusia turun, ya kan? Itu pun tidak umat, ternyata adalah alam. Di dalam manusia ada manusia. Nah, ini yang dikatakan insan. Jadi kita lihat di wujud ini, ya, jamaah perhatikan ke sini, ya, jangan ada yang melenceng matanya ke sini, ya, perhatikan di sini. Di sini ada wujud. Nah, wujud ini makom kajinya tinggi. Kalau ibarat titik dalam Al-Quran, dia paling atas. Ini teka-teki silang. Siapa wujud? Nah, ini wujud inilah dalam prasangka.
Kalau orang yang dapat ilmunya tinggi, wujud yang akan wujud dengan maujud itu kan beda. Kalau yang rendah pengetahuan, wujudnya kecil, maujudnya juga tidak berharga. Ternyata disinilah persoalannya. Bahwasan mim nun sin ya, manusia tadi adalah suatu alam rahasia yang berkodrat rahasia. Ya, huruf mim, huruf nun, huruf sin, huruf ya, sir, wujud, batin, kodrat. Dijasadkan namanya jasad, jantung, rohani, dan napas. Di sini mim nun sin ya, manusia. Ini yang dikatakan ilahinas. Manusia itu adalah kehidupan Tuhan. Ashar, manusia ini titik temu. Maka dikatakan tadi alam jalallahu wal fasyatun, ini adalah titik temu al-kasar. Semua insan ini akan menuju manusia, yaitu makom atau alam. Ya, ini akan ditujunya minum sinya. Tetapi manusia yang mana? Ini yang kita kaji lam alif hamzah ya. Ya, yaitu kodrat ketuhanan. Lam alif hamzah ya. Lam pada jasad, alif pada nyawa, ya pada sifat berkata, bergerak dan melihat. Hamzah, sementara ya adalah jasad yang menerima permintaan. Disinilah wujud ketuhanan. Inilah yang dikatakan diri lam jalalah. Ya, ini yang dikatakan diri lam jalalah. Nah, waktu belajar alif dulu kan gitu juga, Buya, yang mana lam jalalah itu Buya, tubuh yang mana? Ini ya, ini dari diri rahasia yang muncul. Ya, ini yang dikatakan makom alam. Nah, setelah terbentuknya wujud dan maujud, barulah datang sebuah diri atau batin rahasia bernama ihsan. Tapi harus seperti ini dulu berkumpulnya. 4 pada kodrat ma'rifatullah, 3 pada kodrat ma'rifaturuh, menjadi 7. 7 itu sifat namanya. Barulah masuk diri sifat yang bernama ihsan, yang wujud an'am yang ihsan tadi, yang dimaksud oleh surat Al-An'am tadi ayat 165, yang diberi kekuasaan untuk berkuasa dan diberikan derajat di atas semua yang berderajat. Maka diperhatikan surat Al-An'am itu, surat batin itu, an itu diri, batin, am yang terlihat. Nah, ternyata terbukti diri batin yang akan terlihat itu adalah diri ihsan. Rahasia, san itu keinsanan. Jadi insan rahasia itulah batin tunggal bernama domir. Dan penampakan wujud itu yang dinamakan isim. Itu adalah sebuah tulisan. Berarti domir ditambah isim berarti kitabullah. Ya, isim adalah kitabullah. Ya, dan sementara domir adalah ayat suci atau kodratnya atau khodamnya. Nah, itu. Ya, jadi kalau sudah datang Al-Quran dengan khodamnya, itulah manusia yang hidup. Nah, begitu. Jadi coba nanti itu kita coba bermuzakarah biar lebih paham. Baik, jamaah. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Allahu Akbar. Baik.
Jadi demikian, kalau kita ingin memahami apa itu manusia, dengan memahami manusia itu adalah alam tajalli, alam batinnya Allah. Ya. Alam batinnya Allah dinamakan alam jalallah. Makanya dikatakan dari suratnya, di sini dikatakan bahwasan jalallahu insan allamal wasid. Jadi alam jalalul insan. Nah, insan ini adalah jalalahu. Nah, gitu maksudnya. Jalalahu. Nah, alamku. Nah, alam insan itu alamku. Nah, ya. Nah, inilah alam. Jadi insan adalah alamnya dari ihsan. Ihsan adalah wujud yang beralam insan. Insan adalah wujudullah. Nah, ini yang dikatakan jalalahu. Ya, al-insan. Nah, gitu. Jadi bisa lebih paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Insyaallah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan juga tak lupa Pak Khalifah. Assalamualaikum Pak Khalifah. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, Buya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Buya atas tausiahnya dalam tema untuk ternyata untuk mempertemukan, menghadirkan diri ihsan atau diri rahasia adalah ternyata melalui 3 insanan, yaitu insaniyah, insani, dan insan, ya. Betul. Insya Allah ya, untuk memperdalam atau untuk lebih paham ke dalamnya, insya Allah untuk jamaah dan saudaraku semuanya, untuk mempertanyakan kepada guru mursyid kita, silakan untuk mengangkat gambar tangan. Silakan jamaah. Ada Pak Idris, silakan Pak Idris, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya, amin. Insyaallah. Alhamdulillah, barakallah Buya. Di sore yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, ingin bertanya Buya. Tadi sudah dijelaskan tentang alam insan, insaniah, dan insan. Hidup dan matinya tergantung pada ihsan. Mohon dijelaskan lagi, Bu ya. Iya. Inilah yang dikatakan, aku berikan engkau kekuasaan yang hak untuk menguasai. Nah, maksud hak dan menguasai tadi itu dia. Ya. Jadi hayat alif sir dari 3 insan itu yang dinamakan ihsan, diri rahasia, ma'ul hayat, sumber kehidupan. Jadi hak kehidupan, contoh kayu itu tidak mungkin dia ke masjid, pergi ke masjid sholat. Betul? Insya Allah. Nah, berarti diberikan hak insan, yaitu apa hak insannya? Dia bisa diwakili oleh ihsan. Begitu juga hewan, tidak mungkin masuk masjid, ada insani. Nah, tadi ada insaniyahnya. Jadi alam itu adalah insaniyahnya Allah. Dan dia juga bertuhan. Allah katakan di Al-Quran, seluruh alamku bertasbih kepadaku. Hanya kamu yang tidak tahu mereka itu bertasbih apa. Nah itu tadi. Itu namanya insaniyah. Dan seluruh yang hidup memiliki jasad, ruh, itu dinamakan yang memiliki napas itu insani. Amin. Insya Allah. Nah, itu
di diri manusia dia memiliki perwaliannya. Masya Allah Buya, barakallah Buya. Dan yang terakhir di situ ada dikatakan insanu. Nah insanu itu ini wujud kita ini. Masya Allah. Tempat Masya Allah. menjadi kiblat buat mereka. Masya Allah. Tapi kalau rahasia diri tidak masuk ke diri rahasia, berarti hak-hak daripada lam alif amzahya, maka itu tidak hidup, mereka tidak akan mengadakan reaksi apa-apa. Masya Allah. Karena Subhanallah. kodratnya Allah, rahasia itu belum menjadi alam batinnya Allah. Tapi kalau sudah mim nun sin ya naik ke tingkat lam alif hamzah ya sama-sama 4, inilah dasarnya baru datang, yaitu batinnya diri, yaitu diri rahasia yang akan berkuasa dan menguasai semuanya. Masya Allah. Subhanallah. Paham? Barakallah ya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya dan juga syukron Buya atas penjelasannya. Insya Allah silakan jamaah untuk yang lainnya, silakan untuk mengangkat tangannya untuk insya Allah. Ada Pak Imam Lode, silakan Pak Imam, waktu yang tepat dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu Buya bersama keluarga. Amin. Amin. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah Buya. Subhanallah kajiannya sangat luar biasa ini. Ada yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama antara diri batin dengan maujud, wujud dan maujud. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya tadi bahwa diri batin ini terbagi dari 4 yang jadinya mim nun sin ya. Kemudian maujud yang menjadi 3 jadi 4 dan 3 maujud adalah nur zat dan batin. Yang ingin saya pertanyakan, wujud dan maujud ini dia akan menyatu. Menyatunya wujud dan maujud itu tanpa adanya batin diri atau wujud yang disebut lam alif hamzah, berarti semua ketiga-tiga ini adalah sebuah batin Buya, bukan yang disebut itu lazi atau orang. Mohon penjelasannya Buya. Iya, itu tidak ada penamaan lazi di situ. Itu adalah insan. Ya. Insan ini permintaan ketujuh waktu alam ini memohon kepada zatnya, ya Allah, berikan hak kami sebagai insan yang bertuhan. Nah gitu ya. Awalnya dia minta hidup, minta nasib, minta kodrat. Nah gitu. Sampai minta nama, terakhir dia minta insan. Nah insan ini diberikan oleh statusnya, status keumatan. Kalau alam nyata insaniyah, nah statusnya. Dan itu pun terkumpul pada kodrat manusia. Nah, kalaulah tidak ada insaniyahnya, mulki atau alam nyata, jadi dia siapa yang menciptakannya? Dan bagaimana dia mau bertasbih dan berkalam dengan Tuhannya? Batin yang dipercaya an'am tadi oleh Allah. Ya gitu. Batin rahasia ihsan tadi. Nah gitu. Jadi kalau dikatakan aku menciptakan langit, semua yang di langit dan di bumi, nah itulah insan yang dia ciptakan.
Gitu. Jadi kalau insaniyah pada alam mulki, alam langit dan bumi, sementara ada insani pada alam hayat, malakut. Nah, insanu adalah alam diri, alam muluk, segala yang berkodrat, air, api, angin, tanah, kulit, daging, urat dan tulang. Itu semua sudah ada di diri kita. Itu di tahap kedua akan dikaji. Gitu. Ya, paham? Jadi kalau tidak ada ihsan, tiga insan ini tidak akan pernah bertuhan. Dia akan menjadi alam mati, yaitu alam bodoh. Apa dikatakan alam bodoh? Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku. Nah, tapi apabila sebaliknya, man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Barang siapa yang tidak mengenal diriku, niscaya jadilah dia diri yang bodoh. Nah, inilah alam mati itu. Nah, dengan adanya munculnya diri, dari adanya diri batin, berkodrat batin diri, di sanalah diri batin terlihat atau dikatakan an'am. Tapi bukan namanya an'am itu, tapi itu kodratnya an'am. Maka ini dilahirkan di surat Al-An'am ayat 165, 165, cocok dengan yang duduk di dalam nama itu. Satu adalah arkat, ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 165 adalah ihsan. Allah itu adalah ihsan. Kalau Tuhan adalah aku, itu beda. Paham? Insyaallah ya. Nah, jadi harus benar-benar hati-hati dan jangan lari belajar atau jangan lari dalam pemahaman yang telah ditetapkan. Ya, nanti akan diculik oleh iblis. Karena iblis selalu mengintai orang yang bermukorobun, orang yang betul-betul menuju Tuhan, musuh nyata bagi iblis. Jadi jangan sampai direbut sama dia. Gitu. Dengan kita tidak melaksanakan pemahaman lain, sami'na wa ta'na. Insyaallah seperti itu. Paham ya? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imaude atas pertanyaannya dan juga Buya syukran atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali Buya. Alhamdulillah, berarti Buya yang dikatakan ini katakan ini huruf mim, nun, sin dan ya ini adalah titik pertemuannya Buya ya di situ ya. Mim nun sin ya adalah nama kodrat yang 4. Nah, jangan lari itu. Wujud sir batin kodrat, mim nun sin ya. Dari kodrat Allah aja sudah artinya manusia. Nah, digabung mim nun sin ya dengan lam alif hamzah ya, menjadilah diri, menjadilah alam batin, ya, alam Allah. Nah, makanya Allahu alam. Nah, gitu. Alif lam mim itu Allahu alam. Nah, gitu, ya. Insyaallah Buya. Alhamdulillah menjadi alam batinku Buya ya. Iya, menjadi alam batinku. Nah, itu yang dikatakan alam Jalallahu. Nah, gitu, ya. Alhamdulillah. Kalau silakan jamaah yang lainnya yang belum memahami silakan untuk tanyakan kepada Buya, silakan untuk mengangkat gambar tangannya. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.